Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya, Hans Victor Sitepu. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar studi kelayakan bisnis. Pada sesi pertama ini, saya menyajikan materi dengan menggunakan slide PowerPoint untuk memudahkan rekan-rekan sekalian dalam menyerap materi yang saya bawakan. Beberapa topik yang akan dibahas pada sesi ini adalah pengertian studi kelayakan bisnis, kaitan studi kelayakan bisnis dengan manajemen dan ketidakpastian, serta berbagai kriteria keputusan. Harapan saya agar rekan-rekan sekalian dapat menyerap dan memahami hal-hal yang akan saya sajikan dalam materi tuton pada setiap sesi yang ada pada mata kuliah studi kelayakan bisnis ini dengan sebaik-baiknya. Baik, saya akan mulai presentasi saya. Baik, mata kuliah ini adalah mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan kode EKMA 4311 11192. Seperti biasa, saya memperkenalkan nama saya adalah Hans Victor Sitepu dengan gelar akademik dan non-akademik yang ada di belakangnya. Dan saya di sini siap untuk membimbing dan membawa teman-teman sekali untuk memahami dan mengikuti perjalanan mengenai mata kuliah studi kelayakan bisnis, sebagaimana yang juga sudah tercantum di dalam RAT maupun SAT kita bersama. Nah, setelah sesi ini berakhir, maka kemampuan akhir yang saya harapkan adalah bahwa rekan-rekan sekalian mampu memahami aspek-aspek studi kelayakan bisnis seperti aspek pasar, aspek teknis dan operasi, aspek hukum, aspek manajemen, aspek keuangan, serta mampu membuat atau menyusun laporan studi kelayakan bisnis. Ini adalah tujuan akhir dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang saya targetkan untuk dapat dipahami ataupun dicapai oleh rekan-rekan sekalian. Oke, kita akan masuk ke dalam topik pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup studi kelayakan proyek ataupun bisnis dalam kurung SKB. Kita akan memahami mengenai pengertian dan mendefinisi SKB, usaha dan pemanfaatan SKB, kegunaan SKB bagi manajemen, ciri-ciri SKB, dan apa yang dapat diperbuat dari SKB. Pengertian SKB, studi kelayakan bisnis atau kita sebut feasibility study, merupakan penilaian yang menyeluruh untuk menilai keberhasilan suatu rencana proyek atau bisnis plan yang akan dijalankan. Sehingga kita akan dapat mengetahui apakah bisnis yang sedang kita rencanakan ataupun proyek yang sedang kita rencanakan untuk digarap ataupun dilakukan, apakah proyek tersebut layak atau tidak. Itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab melalui studi kelayakan bisnis. Jika layak, maka kita bisa go alias melanjutkannya. Namun dari studi kelayakan bisnis, jika ternyata hasilnya adalah tidak layak, maka sebaiknya kita tidak melakukan atau melanjutkan rencana proyek atau bisnis plan tersebut. Nah, keberhasilan proyek memiliki pengertian berbeda antara pihak yang berorientasi laba dan pihak yang tidak berorientasi laba semata. Ya, kalau teman-teman mungkin pernah dengar ada namanya organisasi nirlaba. Nah, organisasi nirlaba ini adalah organisasi yang tidak berorientasi laba semata. Mereka boleh mendapatkan laba, namun bukan itu tujuan akhirnya. Ya, karena apa? Karena mereka ada untuk memfasilitasi segala impian atau tujuan yang dimiliki oleh para donaturnya. Sehingga organisasi seperti ini tidak berorientasi laba semata. Kalaupun ada laba yang dihasilkan, maka itu semata-mata hanya untuk kebutuhan pertahanan dirinya sendiri. Gitu ya. Artinya pada saat laba diperoleh itu untuk membiayai segala keperluan dan biaya-biaya yang terjadi di organisasi tersebut. Ya. Namun sebenarnya pada dasarnya semua proyek ditujukan untuk mencapai keberhasilan dalam suatu industrialisasi.
Artinya keberhasilan ini bisa berupa keberhasilan memperoleh laba ataupun keberhasilan untuk mencapai tujuan lainnya, sebagaimana yang umumnya terjadi pada organisasi nirlaba seperti itu. Ya, oke. Maka ya dengan demikian kita dapat memahami bahwa feasibility study atau studi kelayakan bisnis seyogianya atau kasarnya seharusnya dilakukan untuk mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya kesalahan. Nah, ini artinya SKB ataupun feasibility study ini dilakukan di awal proyek ataupun sebelum proyek tersebut dimulai ataupun dilaksanakan, sehingga harusnya dapat mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya kesalahan. Dalam hal apa? Dalam hal pembangunan industrialisasi suatu negara. Artinya, diharapkan semua proyek, semua rencana bisnis yang ada di negara ini sebaiknya melakukan studi kelayakan bisnis terlebih dahulu sebelum eksekusi di lapangan. Nah, kenapa hal itu terjadi, Pak? Kenapa kita harus melakukan dan memastikan bahwa tidak ada kerugian-kerugian? Karena industrialisasi memiliki benefit yang sangat besar. Ya, kita tahu sendiri bahwa industrialisasi ini sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian, untuk mendatangkan pendapatan bagi masyarakat, dan seterusnya. Namun di balik benefit-benefit tersebut, di dalamnya terdapat juga kemungkinan gagal untuk meraihnya. Dan ini yang paling kita hindari, ya, yang paling kita hindari dan kita tidak ingin menemui kegagalan seperti ini. Kenapa? Karena kesalahan-kesalahan yang diambil suatu negara yang bersangkutan biasanya memberikan dampak atau membawa dampak yang buruk bagi perekonomian bangsa tersebut. Artinya semakin banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan karena gagalnya studi kelayakan bisnis, maka kegagalan tersebut membawa dampak yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Biasanya industrialisasi dilakukan negara yang bersangkutan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Jadi jelasnya tujuan dilakukannya feasibility study atau studi kelayakan bisnis adalah untuk menghindari keterlanjuran keterlanjuran penanaman modal atau investment yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan alias merugikan. Ya. Lalu apa kaitannya Pak antara studi kelayakan bisnis dengan manajemen dan ketidakpastian? Seperti saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa studi kelayakan bisnis sangat penting, ya, sangat penting bagi siapa? Bagi pihak manajemen. Kenapa penting? Karena manajemen memiliki fungsi-fungsi. Di antaranya apa? Pertama, planning. Kedua, organizing. Ketiga, rekrutmen pengadaan staff, directing, dan terakhir, controlling. Artinya, semua fungsi manajemen ini sebaiknya dilakukan setelah studi kelayakan bisnis dilakukan. Alangkah percumanya semua ini dilakukan, 5 hal yang dilakukan kalau belum ada studi kelayakan bisnis. Karena tanpa adanya studi kelayakan bisnis, artinya bisnis tersebut berjalan dalam suatu jalur yang sangat gelap, yang kita tidak ketahui di mana rimbanya. Sehingga kelima hal ini percuma untuk dilakukan jikalau memang dari awal tidak ada studi kelayakan bisnis yang tepat. Ya. Kelima fungsi di atas yang tadi di layar sebelumnya selalu ada dalam proses manajemen yang dijalankan oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi atau perusahaan. Dan di sini studi kelayakan bisnis merupakan salah satu alat bentuk peramalan yang digunakan untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Ingat, kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga ketidakpastian tersebut harus kita bisa prediksi, kita ramal, ya. Bukan berarti kita ini melawan kehendak yang maha kuasa, namun kita perlu dan patut untuk melakukan peramalan ini untuk mencegah organisasi kita untuk masuk ke dalam jalan yang gelap tersebut tanpa adanya kepastian yang kita kehendaki. Ya. Jadi jelasnya walaupun dalam SKB
sudah memperhitungkan risiko-risiko, baik risiko bisnis ataupun risiko keuangan, namun perusahaan tetap harus waspada dan tidak boleh menganggap studi kelayakan bisnis sebagai sesuatu yang mutlak akan terjadi. Kenapa? Karena risiko berada dalam berbagai bentuk, ya, dan kita tidak mungkin bisa mengenali, mengidentifikasi semua risiko dan tidak bisa juga kita memitigasi semua risiko. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dalam kehidupan ini, termasuk dalam situasi bisnis. Ya. Oke, berikutnya bagaimana caranya kita kemudian em, menindaklanjuti hasil dari studi kelayakan bisnis? Kita mengenal yang namanya kriteria keputusan. Nah, dalam penilaian proyek sehubungan dengan pengambilan keputusan dilaksanakannya suatu proyek atau tidak, terdapat beberapa kriteria keputusan. Pada dasarnya, kriteria keputusan tersebut terdiri atas dua pendekatan. Pendekatan faktor-faktor dalam proyek secara individu, artinya pendekatan faktor-faktor dalam setiap proyek tersebut dinilai terpisah dari proyek-proyek lainnya. Atau kedua, pendekatan nilai proyek secara keseluruhan. Dalam praktek, kriteria profitabilitas komersial lebih dikenal dibandingkan dengan kriteria yang lain karena prosedur perhitungannya dengan mudah dan jelas serta sudah dikenal oleh masyarakat. Kriteria probabilitas komersial inilah, ya, kriteria profitabilitas komersial inilah yang sebenarnya sesuai dengan pendekatan nilai proyek secara keseluruhan. Artinya kita menilai secara keseluruhan proyek tersebut atau proyek yang akan kita sedang garap ini apakah diprediksi menguntungkan atau tidak. Sedangkan kalau pendekatan faktor-faktor dalam proyek secara individu, maka pendekatannya ini dilakukan secara terpisah, tidak terintegrasi satu sama lain di antara fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi tersebut. Ya. Nah, walaupun kriteria profitabilitas ekonomi nasional kurang begitu dikenal, namun dalam kaitannya dengan penilaian sumbangan proyek terhadap perekonomian nasional, kriteria ini lebih mewakili dibandingkan dengan kriteria profitabilitas komersial. Jadi ada dua, ya, profitabilitas ekonomi nasional ataupun kriteria profitabilitas komersial. Kenapa? Karena kriteria profitabilitas ekonomi nasional itu memasukkan faktor-faktor lain yang sering tidak diperhitungkan dalam perhitungan profitabilitas komersial. Seperti apa contohnya, Pak? Seperti misalnya faktor eh, keekonomian masyarakat, faktor penerimaan di masyarakat, faktor dampak lingkungan ataupun dampak sosial terhadap masyarakat dan lain-lain sebagainya. Nah, kriteria profitabilitas ekonomi inilah yang sebenarnya lebih komprehensif dibanding dengan kriteria profitabilitas komersial. Nah, untuk proyek-proyek besar, terutama yang dilakukan oleh pemerintah, umumnya kriteria penilaiannya tidak lagi didasarkan semata-mata atas profitabilitas komersial, melainkan dengan menggunakan kriteria yang lebih luas, yaitu kriteria profitabilitas ekonomi nasional. Dengan kata lain, setiap organisasi ataupun bisnis yang masih dalam bentuk mikro, maka pada dasarnya sangat disarankan untuk menggunakan kriteria profitabilitas komersial. Namun pada saat kita bicara di tingkatan makro, maka kriteria yang digunakan adalah kriteria yang lebih luas, yaitu kriteria profitabilitas ekonomi nasional. Demikian materi hari ini, rekan-rekan sekalian. Jikalau sekiranya rekan-rekan sekalian ada masih yang perlu dipertanyakan ataupun belum dipahami, rekan-rekan sekalian dapat menghubungi nomor yang tertera di layar ataupun alamat yang tertera di layar. Seperti biasa, saya tidak pernah alpa mengingatkan rekan-rekan sekalian untuk bisa aktif dalam forum diskusi. Semoga di kelas ini rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Saya Hans, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.